Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Masailul Jahiliyah. Qala al-muallifu rahimahullah, as-salisatu was-salasuna, masail yang ke-33. Masya Allah, sudah banyak ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Mereka orang jahiliyah mengingkari apa yang telah mereka ikrarkan, yang mereka yakini bahwasanya itu termasuk agama mereka. Jadi mereka sudah mengakui bahwasanya perkara ini adalah bagian dari agama mereka, tapi malah diingkari. Maka ini termasuk karakternya orang-orang apa? Jahiliyah. Ya, kalau kita lihat syarah dari Syekh Fauzan hafizahullah, ya beliau mensyarah Masail yang ke-33 itu tentang karakternya orang-orang Yahud. Tatkala mereka yad'una, mengklaim, mengaku ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi orang Yahudi mengklaim kami ini berada di atas agamanya siapa? Ibrahim alaihissalam. Kami ini mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tatkala kiblat ini dipindahkan ke arah mana? Ka'bah. Ya dulu kan salat menghadap ke Baitul apa? Maqdis. Ya, hampir 1 tahun atau menjelang 2 tahun lebih. Kemudian itu juga hikmah supaya mengajak orang-orang ahlul kitab untuk ya ibaratnya taklif kulub lah itu. Ya, akhirnya kaum muslimin ibaratnya mengalah untuk menghadap kemana salatnya? Baitul Maqdis. Nah, sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahud kan mengklaim mereka ikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cara mengujinya? Dipindahkanlah arah kiblat kemana? Ke Ka'bah. Sedemikian. Lantas mereka mengingkari dengan benar-benar atau puncak pengingkaran. Jadi mereka tidak mau mengakui adanya Ka'bah, ya maksudnya sebagai kiblat. Tidak mau juga haji kemana? Ke Baitullah. Padahal mereka ngerti itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya lanjutannya kama fa'alu fi hajjil baiti, sebagaimana yang mereka kerjakan atau mereka lakukan pada haji ke Baitullah. Mereka tahu haji ke Baitullah, ya begitu juga kiblat ke arah Ka'bah itu adalah ya agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi karena ada hasadnya dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasad Nabi kok dari kalangan Arab, dari turunan Ismail alaihissalam, akhirnya mereka mengingkari apa yang telah mereka ikrarkan. Dan mereka ngerti ya bahwasanya Ka'bah itu yang bangun siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah katakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Maka tatkala Ibrahim meninggikan atau membangun ya Baitullah bersama siapa? Ismail. Itu sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan mereka mengklaim kami ini orang Yahud berada di atas agamanya siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka yang namanya Ka'bah itu adalah miras, peninggalannya, warisannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga salat menghadapnya, begitu juga haji, begitu juga umrah, itu termasuk agamanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan termasuk syiar Nabi Ibrahim yang paling besar.
adanya apa? Ka'bah, dijadikan apa? Kiblat, arah untuk sholat. Karena Yahudi juga sholat. Ya, Yahudi juga apa? Sholat. Tapi dia mengarahnya ke Baitul apa? Maqdis. Padahal dia mengakui sendiri atau mengetahui bahwasanya ya Ka'bah ini adalah bangunan yang dibuat, pondasinya dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga tadi sholat menghadapnya, ya syariat haji dan juga apa umrah ini termasuk warisan atau miras dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ingkari dengan setinggi-tingginya apa? Pengingkaran. Maka ini sekali lagi termasuk karakter orang-orang apa? Jahiliyah, yaitu ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Ya, pengingkaran mereka terhadap apa yang telah mereka ikrarkan. Ikrarkan itu mereka setujui, yang mereka tanamkan kuat di dalam hati. Ya, ikrar bermakna apa? Keyakinan, bermakna pembenaran sekaligus adanya ucapan dan perbuatan. Makanya salah satu makna tertinggi atau yang paling kuat tentang iman adalah apa? Ikrar. Bukan sekedar tasdik, karena tasdik itu kan di hati. Tapi ketika ada bentuk ikrar, ada bentuk takrir, penekanan, penguatan, ya maka dia makna lebih tinggi. Selain meyakini dalam hati, juga ada bentuk ucapan dan bentuk apa? Perbuatan. Ya, dia yakini bahwasanya ya Baitullah atau Ka'bah itu adalah ya asas yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ucapkan di ucapan mereka sehari-hari. Tapi ketika diarahkan ke sana, suruh pindah ke sana, lantas mereka ingkari dengan apa? Seingkar-ingkarnya. Jadi kami ya. Makanya ketika setelah menjelaskan ini, Syekh Fauzan hafizahullah mengatakan semisal mereka adalah kullu man yantasibu ilal Islam. Setiap orang yang menisbatkan kepada Islam tapi malah menolak sebagian atau beberapa syariat yang telah Allah tetapkan. Ya, ngomong di lisan bahwasanya saya muslim, ya Allah lah yang memberikan hukum, yang memberikan syariat. Tatkala datang syariat Allah Subhanahu wa taala, malah diapain? Ditolak, malah diingkari. Yang ngakunya saya adalah pengikut generasi salaf, generasi terbaik dari umat ini. Ketika datang ini loh penjelasan salaf, malah diapain? Diingkari dengan betul-betul pengingkaran yang dahsyat. Maka ini pun termasuk karakter apa? Orang-orang jahiliyah. Saya muslim, tahu dia bahwasanya muslim itu beribadah hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dia minta kepada kuburan, tawaf di kuburan, ya tabarruk di mana? Di kuburan dan seterusnya. Maka ini juga termasuk ya kias atau sama dengan orang-orang jahiliyah, terkhususnya orang-orang Yahudi. Ketika dia mengikrarkan sesuatu, dia yakini itu bagian dari mereka, ternyata malah diingkari, malah ditolak. Ya, maka ini ya ada bentuk kontradiksi di dalam yang namanya intisab dan menyelisihi ya seagung-agungnya syiar Islam, yaitu tauhid. Ya, seagung-agung syiar Islam adalah at-tauhid. Makanya nanti kalau kita bahas salah satu syiar Islam di sebuah negeri, yaitu apa? At-tauhid. Yaitu apa? Kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar azan, bukan sekedar adanya salat jamaah, tidak. Ya, itu semua ketika mungkin ada sebuah ya pasukan ingin menyerang, kemudian menunggu atau menanti sampai berkumandang suara azan. Ketika ada kumandang azan, berarti apa? Dia adalah muslim. Tapi ketika sudah masuk, ternyata dilihat kondisinya ya syiar-syiar Islam yang tidak nampak, yaitu apa? Yang paling besar tauhid, maka tidak bisa dikatakan sebagai negeri apa? Negeri tauhid. Karena para ulama juga menegaskan salah satu bukti negeri itu adalah negeri Islam nampak syiar.
Ya, dan syiar terbesar oleh para ulama disebutkan adalah tauhid. Adalah Al-Quran dan hadis menjadi asas pondasi sebuah negeri, sebuah wilayah. Maka baru dikatakan dia negeri apa? Negeri Islam. Ya. Oh, kalau kita kan enggak, berarti bukan negeri Islam, berarti kalian harus hijrah. Tidak melazimkan seseorang ya untuk pindah atau hijrah. Karena para ulama yang membahas fikihnya ya dirinci, ketika di sana bisa menegakkan syiar-syiar Islam, dia bisa sholat berjamaah, dia bisa taklim, ya, dia bisa sholat Jumat, dia bisa sholat Id, dia bisa memakai pakaian Islami dan seterusnya. Maka untuk hijrah dari negeri tersebut hukumnya mustahab. Hukumnya apa? Mustahab, tidak wajib. Ya. Tapi ketika dia tidak bisa menegakkan syiar Islam, ya syiar Islam tadi tauhid dan seterusnya, maka wajib untuk dia hijrah. Ya, jadi kadang ada yang menekan kalian membahas bahwasanya negeri Islam itu yang nampak adalah syiar tauhidnya, yaitu Al-Quran dan hadis menjadi sumber rujukannya di dalam berhukum, bernegara dan seterusnya. Kalau enggak, berarti negara tersebut negeri apa? Kafir. Berarti kalian wajib apa? Hijrah. Maka tidak ada kelaziman, karena sudah dibahas juga oleh para ulama. Ya, salah satunya Syekh Shalih Al-Syekh menegaskan tadi dua rincian tadi. Jadi kalau dia masih bisa menegakkan syiar-syiar Islam ya di tengah-tengah masyarakat, dia bisa menampakkan keislaman tanpa ada yang menekan dia, tanpa ada yang memaksa dia atau mencelakakan dia, maka untuk pindah dari negeri tersebut hukumnya apa? Mustahab. Tapi kalau dia mau pakai gamis misalkan dilarang, mau sholat berjamaah dilarang, mau taklim dia dilarang, nggak bisa menegakkan syiar Islam, maka hukumnya apa? Jadi wajib untuk pindah. Itu pun juga terikat dengan kemampuan dia, mungkin dari finansial dan seterusnya. Karena banyak juga ketika orang-orang Mekah yang mustad'afin, mereka orang tua, tidak tahu jalan, tidak punya harta dan seterusnya, ya maka mereka ya masih menetap di kota apa? Mekah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, jadi syiar Islam yang paling nampak adalah at-tauhid. Maka apa hubungannya dengan masail yang ke-33 ini? Tadi ketika dia menegaskan bahwasanya saya adalah seorang muslim, maka harusnya sudah mengerti muslim itu apa, Islam itu apa. Ya, ini menjadi kadar minimum yang harus dia kaji, yang harus dia cari. Jangan udah saya masuk Islam terus selesai, enggak gitu konsepnya. Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Para ulama menegaskan ilmu yang wajib yang patut dia pahami pertama kali adalah tauhid. Ya, bahkan di dalam risalah Makna Taghut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menegaskan awal kali yang Allah wajibkan untuk seorang muslim adalah mengetahui apa makna dari kufur kepada taghut. Ya, karena konsepnya la ilaha illallah. Ya, menjadi dia muslim. Dengan muslim ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikedepankan adalah nafi. La ilaha. Berarti ada bentuk pengkufuran dia kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi kadar minimum yang paling wajib yang harus diketahui. Baru kemudian apa? Dia mempelajari isbatnya, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Makanya ayatnya ya famankan wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Allah kedepankan kufur kepada apa? Taghut. Baru kedua yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa, yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah banyak maknanya, banyak namanya. Maka disebutkan hampir 58 nama di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, salah satu namanya adalah urwatul wuthqa. Kapan dia dikatakan berpegang teguh dengan urwatul wuthqa? Kalau yakfur bit-taghut dan yu'min billah. Ya, ini harus paham, harus ngerti. Maka ketika dia menisbatkan diri kepada Islam, kemudian malah mengingkari apa yang menjadi identitas. Nah, ini karakternya orang-orang apa?
orang-orang musyrik, karakternya orang-orang Yahudi. Assalamualaikum. Maka tidak ada yang namanya dispensasi atas kejahilan dalam perkara ini. Ya, selama Al-Quran telah tegak dibacakan di hadapan dia dan dia bisa mencari artinya. Makanya di sini ditutup oleh Syekh Muhammad. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang membenci agamanya Ibrahim alaihissalam kecuali man safiha nafsah, orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya, tadi apa? Ya, jadi syiar Ibrahim alaihissalam, milah Ibrahim yang paling tegak adalah tauhid, adalah Ka'bah menjadi kiblatnya kaum muslimin, haji di sana, umrah di sana. Ketika dia melakukan selain ini, maka pada hakikatnya dia telah membenci agama Ibrahim alaihissalam. Maka dijuluki oleh apa? Oleh Allah, man safiha nafsah, orang yang membodohi apa? Dirinya sendiri. Ini ditegaskan, berarti orang musyrik memang safi. Apa itu safi? Bodoh. Ya, safi itu lebih ngeri, ya, ungkapannya daripada jahil. Ya kan, jahil itu bertingkat-tingkat. Ya, ini disebut oleh Allah safi, safaha atau safiha. Berarti apa? Dungu, bodoh. Ya, inilah karakter orang-orang yang membenci agama siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim disifati qanit, orang yang taat. Disebut ummah, ummah itu teladan. Ya, disebut juga muslim, disebut juga hanif. Ya, disebut juga ya bukan termasuk orang-orang musyrik. Lihat bagaimana karakter Nabi Ibrahim disebutkan dalam satu ayat, disebutkan ummah tauladan, disebut juga imam, ya, disebut juga qanit, disebut juga hanif, disebut juga apa? Muslim, disebut juga wa makana minal musyrikin. Banyak Allah sebutkan karakter pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau adalah selain ya bapaknya para anbiya, disebut juga imam hunafa, imamnya orang-orang yang apa? Hanif. Nah, sekarang Yahud menisbatkan diri kepada Ibrahim, disuruh ikutin ajaran Nabi Ibrahim apa? Diingkari dengan sebesar-besar pengingkaran. Maka ini juga masuk karakternya orang-orang yang ngaku muslim. Ya, walaupun ayat ini tadinya khusus untuk orang Yahudi, tapi yang dilihat adalah keumuman lafaz. Ya, nanti di dalam usul tafsir ada yang namanya kaidah, ayat itu diambil faedah sesuai keumuman lafaz, bukan khususnya apa? Sebab. Karena ada juga orang yang bilang ini ayat khusus untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau orang mukmin nggak masuk. Kalau orang muslim nggak masuk. Ya, kalau dia ngaku muslim tapi membenci agamanya Ibrahim alaihissalam, tidak mau menjalankan tauhidnya, sama. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, ya. Ketika ajaran Nabi Ibrahim di edukasi atau disampaikan bahwasanya beginilah maksud dari la ilaha illallah, Nabi Ibrahim bura'a, berlepas diri dari bapaknya, dari kaumnya, dari apa yang mereka sembah. Kemudian ditolak, maka para ulama juga menegaskan mereka itu safi. Ya, berdalilkan dengan surat ini, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya, makanya orang-orang Murji'ah juga para ulama katakan sebagai safahi. Ya, bukan salafi, tapi apa? Safahi, yaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Karena apa? Ada kebencian, tidak mau, tidak senang ketika tauhid ini dijelaskan, ketika syirik diperingati. Bahkan yang ada malah membela, mendukung orang-orang yang mengerjakan apa? Kesyirikan, dan membenci orang-orang yang menjelaskan tauhid dan kekufuran. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, itu karakternya orang-orang Yahud. Bisa juga mengenai orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam tapi malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menolak syiar Islam terbesar, yaitu apa? At-tauhid. Ya, ini karakter orang-orang apa? Jahiliyah. Semoga Allah jauhkan kita darinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, minum dulu dah. So ada listriknya udah bunyi.
tadi sih. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ar-rabi'atu was-salasun. Masail jahilah yang ke-34. Anna kulla firqatin, bahwasanya setiap kelompok, tadda'i itu mengklaim, mengaku, annaha an-najiyah, bahwasanya mereka itu adalah kelompok yang selamat. Kan gitu ya, setiap kelompok pasti mengklaim diri mereka yang paling apa? Selamat, yang paling benar, yang berada di atas apa? Al-haq. Tapi nanti kita lihat, ya pengakuan saja tidak cukup. Makanya Allah tantang mereka, qul hatu burhanakum. Katakanlah wahai Muhammad, hadirkanlah ya dalil-dalil kalian, bukti-bukti kalian bahwasanya kalian di atas al-haq jika kalian termasuk orang-orang yang apa? Jujur. Fakadzabahumullah, maka Allah mendustakan mereka. Dalam nushah yang lain ya fa'akdzabahum. Ada yang fa'akdzaba? Oh ya, kalau yang di sini fakadzabahum, yang lebih tepat memang akdzaba, berarti mendustakan. Maka Allah mendustakan mereka yang mengklaim bahwasanya mereka di atas al-haq. Mereka orang yang paling selamat dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, hatu itu hadirkan. Ya, apalagi sampaikan, keluarkan burhanakum, dalil-dalil kalian, in kuntum shadiqin, jikalau kalian termasuk orang-orang yang jujur. Ya kalau nushah ini ayatnya sampai sini. Kalau dalam nushah yang lain ya dibaca dari awal, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang apa? Nasara. Allah bantah, tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka, omong kosong mereka. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala bantah, Allah Subhanahu wa taala dustakan dengan ucapan qul hatu burhanakum. Jadi punya barometer. Kalau ada orang yang mengklaim mereka yang kelompok yang paling selamat, kelompok yang betul-betul di atas al-haq, yang paling salafi ibaratnya. Bahkan dulu ada istilah ya salafi yang paling apa? Sejati. Ya, kalau memang kalian yang paling sejati, qul hatu burhanakum. Ya, hadirkan bukti-bukti kalian. Mana ya pendapat kalian dari kalangan salaf, in kuntum shadiqin. Jikalau kalian termasuk orang-orang yang apa? Jujur. Jadi membatasi yang namanya hidayah, membatasi yang namanya al-haq, ya atau yang membatasi masuk surga itu hanya kelompoknya, hanya orang Yahudi dan Nasara. Maka ini hanya klaim, semua orang bisa mengklaim. Tapi Allah dustakan dari apa? Qul hatu burhanakum. Ini ayat harus dihafal ini. Jadi kalau ada yang mengklaim saya yang paling hak, paling benar, maka katakan apa? Qul hatu burhanakum. Katakanlah, ya hati itu hadirkan, sampaikan mana dalil-dalil kalian sehingga kalian mengklaim bahwasanya kalian berada di atas apa? Al-haq, jikalau kalian termasuk orang-orang yang apa? Jujur. Tsumma bayyana shawaba. Kemudian Allah menjelaskan yang shawab, itu yang benar, yang hak. Biqaulihi, dengan ucapannya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Bala, tentu orang yang aslama wajhahu, tafsirnya akhlasa dinahu lillah. Yang pertama, orang yang mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin. Muhsin tafsirnya ittiba' lir rasul, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ini, jikalau dia ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang-orang yang selamat. Jadi bukan hanya mengklaim, tapi kita lihat buktinya, kita lihat hakikatnya. Kalau semua mengklaim gampang. Ya saya salafi, saya yang paling sejati gitu. Ya dulu ada sampai bikin daurah ya salafi apa? Sejati. Ya, gitu. Ya, bangga lagi gitu. Disebut apa? Salafi yang paling apa? Sejati. Yang lainnya batil gitu. Yang lainnya apa? Ya sesat. Yang lainnya begini dan begini. Saling mengklaim, saling mengaku
Ya sama, ini karakternya orang-orang jahiliyah, terutama orang-orang Yahud, orang-orang apa? Nasara, semuanya mengklaim tidak ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi, kecuali orang-orang apa? Nasara. Jadi saling membatasi, yang benar bersama kita, yang benar bersama kami, yang lain semuanya sesat, yang lain semuanya masuk apa? Neraka. Makanya dulu kadang dari kelompok-kelompok yang lain bilang, emang surga lu doang yang punya, gitu. Emang lu udah ngontrak surga, ya udah bikin kapling nih mana di surga. Ya klaim semuanya bisa, tapi di sini Allah tegaskan, ya yang merasa benar tadi, ya tolong hadirkan bukti, tolong hadirkan burhan, tolong hadirkan dalilnya, in kuntum shadiqin, jikalau kalian termasuk orang-orang yang apa? Jujur. Ya, bukan hanya membantah atau mendustakan, Allah kasih solusi, Allah kasih barometer, yaitu man aslama wajhahu lillah. Orang yang aslama berarti menyerahkan wajahnya, maksudnya keikhlasannya dalam ibadah, lillahi, hanya untuk Allah. Wa huwa muhsin. Muhsin di sini tafsirnya ittiba' lir rasul, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalau kita lihat dari dua ayat ini saja. Tapi ayat lain saling mendukung. Ya, contohnya hadis sataftariqu ummati. Kata Nabi SAW, umatku akan apa? Berpecah belah menjadi berapa? Ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73 apa? Golongan. Kata Nabi, kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Ya, kulluhum finnar, ada yang memang nanti kekal di dalam neraka, atau dimasukkan dulu kemudian dikeluarkan. Tergantung nanti firqahnya, kelompoknya, ya sampai menjurus kesyirikan besar atau tidak, kekufuran besar atau tidak. Tapi semuanya diancam kulluhum finnar atau kulluha finnar. Ya, bisa kekal pertama, atau dimasukkan dulu kemudian baru dikeluarkan. Illa wahidah, kata Nabi, kecuali berapa? Satu. Nah, kira-kira sahabat yang mendengar kayak gini sikapnya gimana? Pengen menjadi orang yang satu ya. Itu semangatnya para sahabat. Ya, jadi bertanya itu perkara yang bisa menyelamatkan mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Saking antusiasnya, akhirnya mereka apa? Bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah dia wahai Rasulullah? Lihat, ini juga hikmahnya Nabi SAW menjawab bukan dengan nama, tapi menjawab dengan apa? Sifat. Menjawab dengan sebuah barometer. Apa kata Nabi? Mangkana ala ma ana alaihi washabi. Itu segala sesuatu yang aku berada di atasnya, dan begitu juga para sahabat berada apa? Di atasnya. Ini barometer juga. Selain barometer tadi di atas, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, kemudian ditambah apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Segala sesuatu yang aku berada di atasnya, begitu juga para sahabatku. Nah, dari sana para ulama menegaskan termasuk kelaziman, keikhlasan dan juga mutaba'ah adalah dibingkai dengan pemahamannya salaful ummah. Itu termasuk kelaziman. Ya, kan ada orang juga mengaku ikuti sunnah Nabi SAW, dia juga ikhlas, tapi tidak sesuai dengan apa yang dijalankan oleh apa? Salaf. Ya, itu menjadi ibaratnya mentor di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis. Maka kita perlu mentor. Apa itu mentor? Guru, ya, pendidik, pembimbing yang bisa mengarahkan bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana memahami apa? Hadis. Karena semua juga dalil, semuanya wahyu Al-Quran dan hadis, maka tidak akan kontradiksi antara keduanya. Saling mengumpulkan, saling padu antara keduanya. Ya, kadang ada orang juga, orang Indonesia katanya beli pesawat jet. Ya, apakah langsung dikasih pesawatnya? Enggak, dikasih mentornya juga. Siapa mentornya? Pilotnya. Jadi pilotnya langsung dihadirkan dari Boeing atau dari yang lainnya. Mungkin nanti pilot Indonesianya dilatih sama dia. Ya, enggak langsung dikasih nih pesawat pakai, enggak. Ya, orang yang beli mesin itu dari Jepang, dari Korea, dari mana? Ya, kira-kira langsung dikasih gitu apa sekalian ada ininya, mentornya? Tanya Puguh tuh, ya. Pernah ke Jepang, orang Jepangnya dibawa juga biasanya ya.
para pegawai nih yang di pabrik beli barang bawa apa namanya mesin-mesin apa besar. Biasanya mentornya juga diajak, mungkin dikontrak berapa bulan. Gunanya untuk apa? Mendidik pegawai-pegawai supaya ngerti. Sama di dalam memahami apa? Al-Quran, memahami apa? Hadis. Maka kelazimannya, talazumnya itu perlu apa? Pendidik tadi, perlu murabbi tadi. Ya bagaimana sahabat memahami? Karena kepada mereka Al-Quran turun. Ya mereka yang paling ngerti bagaimana kondisi ayat itu turun. Kapan, di mana, bagaimana kondisinya. Mereka orang yang paling apa? Mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Bahkan riwayat apa? Gelarnya adalah radhiyallahu anhum wa radu an. Itu gelar tertinggi sudah. LC, apalagi MA, Prof, kalah semuanya. Ya walaupun dia Prof, nggak bisa ketika menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, menafsirkan hadis dengan apa? Otaknya sendiri. Apalagi menafsirkan hadis dan ayat pakai Aristoteles, pakai Plato, pakai apa lagi? Socrates. Makanya kata Syekhul Islam, qubhan liman nabadal Qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtal. Sangat buruk orang yang membuang Al-Quran di belakang punggungnya. Setiap kali berdalil berkata akhtal. Siapa akhtal? Filsuf yang agamanya Nasoro. Bangga sekali. Ya, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah ketika menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa maknanya istaula. Siapa yang ngomong? Akhtal. Ya, itu sama kayak contohnya waktu itu Adi Hidayat menafsirkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa artinya apa? Istaula. Istaula itu menjajah. Kemudian menang, akhirnya menguasai. Itu istaula. Ya, walaupun dia nggak berani bilang ini tafsir dari Akhtal, tapi sejarah menulis yang bilang istawa bermakna istaula adalah siapa? Akhtal. Siapa Akhtal ini? Filsuf, itu ahli filsafat ya Yunani kuno yang beragama apa? Nasara. Sedemikian. Jadi ini apa? Karakter jahiliyah. Setiap firqah pasti mengklaim mereka di atas al-haq, mengklaim yang paling selamat, yang paling sukses, yang paling masuk surga pertama kali dan seterusnya. Maka didustakan oleh Allah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, hadirkan dalil kalian, bukti kalian jikalau kalian termasuk orang yang apa? Jujur dalam pengakuan tadi. Ya, kan orang ngomong nih, ya kita nggak percaya, pasti hadirkan apa dong? Bukti, diminta buktinya. Nggak bisa menghadirkan bukti, akhirnya diberi solusi oleh Allah, diberikan barometer. Yaitu apa? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bala, tentu. Siapa mereka? Orang yang menyerahkan wajahnya itu ikhlas karena Allah dalam ibadah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi dari hadis, ya ma'ana alaihi wa ashabi, segala sesuatu yang aku berada di atasnya dan juga para sahabat, menjadi mentor di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah gitu aja. Kalau memang kalian berada di atas al-haq, hadirkan buktinya. Udah gitu aja. Nggak usah capek-capek debat. Ya lebih enak itu kan sampai mungkin buat video, buat YouTube gitu ya. Ya biar kita dengar dalilnya apa. Apakah dalil yang engkau bawa itu sesuai dengan pemahaman yang dibawa oleh salaf? Kan enak gitu ya. Maunya debat terus. Suruh bikin sendiri aja, kajian sendiri nggak mau. Ini ada yang janggal berarti kan. Ya maunya debat aja gitu. Supaya mungkin entah apa tujuannya dan yang lainnya, entah itu Allah yang mau tahu tujuan dia pengennya debat. Karena kita sudah bilang, ya sudah ente bikin aja sendiri. Ente punya tim, punya media, bikin aja, baca ke kitab apa biar kita tahu dalilnya itu apa. Sampai sekarang nggak ada. Ya kenapa? Malu ketahuan. Ya apa? Ya udah, kalau nggak ya udah bantah aja. Yang apa yang kita bacakan dari buku-bukunya para ulama, kalau memang itu sesat, itu salah, bantah saja. Ya kenapa harus pusing-pusing ya keluar-keluar di media sosial ngajakin debat dan seterusnya. Ya, maka bah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, misalkan dalam memahami
kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya bahas aja, silakan. Ya, kalau kalian memang tidak setuju bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir, bikin aja apanya, taklimnya, bikin aja baca bukunya, biar enak gitu kan ya. Nggak usah debat-debat ya. Ya, kemudian di share entah di Facebooknya dia, di YouTube-nya dia, biar kita juga bisa baca. Ya, kalian dalilnya apa, dari mana gitu. Baru nanti ya mungkin bisa kita lihat apakah betul yang mereka pahami adalah dari generasi salaf. Dan ternyata yang setelah kita baca kemarin, ya itu dari mutaakhirin, belakangan. Ya, para fuqaha mutaakhirin yang mengklaim bahwasanya Imam Malik, Imam Syafi'i, ya Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kafir. Itu pendapatnya orang belakangan. Tapi ketika dikembalikan ke muridnya yang paling dekat, murid pertamanya, nggak ada yang ngomong Imam Syafi'i tidak mengkafirkan. Ya, Imam Muzani mengatakan Imam Syafi'i mengkafirkan. Ya, begitu juga murid dekatnya Imam Malik rahimahullah bilang Imam Malik mengkafirkan. Ya, jadi kan lebih enak itu. Ya, mana buktinya, mana ucapannya. Ditambah lagi telah tegak apa? Ijma. Ya, sebagaimana ucapannya Abdullah ibn Syaqiq, tidaklah kami memandang sesuatu yang meninggalkannya adalah apa? Kekufuran, yang menjadikan orang keluar dari Islam kecuali masalah apa? Salat. Mutlak kalimatnya, tidak dirinci apakah dia meyakini kewajibannya hanya saja malas. Mutlak kalimatnya, ya yang meninggalkan salat baik yang sengaja, yang malas, yang menentang, maka hukumnya sama, telah keluar dari apa? Dinul Islam. Ya, begitu juga ulama-ulama Rabbani yang kita kenal teguh di atas al-haq, teguh mengikuti manhaj salaf, mereka semua menegaskan yang meninggalkan salat hukumnya apa? Kafir. Dari Syekh bin Baz, ya Syekh Utsaimin, Syekh Luhaidan dan yang lainnya, Syekh Fauzan dan yang lainnya, yang menegaskan bahwasanya yang meninggalkan sholat karena malas hukumnya apa? Kafir. Ya udah kan enak gitu ya. Qul hatu sekali lagi burhanakum. Ya, kalau misalkan iman itu amal gak masuk, ayo bacakan saja kitabnya. Biar kita tahu, biar kita jelas kalian pegangannya siapa, kalian rujukannya siapa. Dan sekali lagi ijma telah tegak, ya dinukil juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah, iman itu harus 3. Apanya? Ucapan, i'tiqad dan juga apa? Amal. Sudah. Ya, berarti kekufuran juga 3, dari ucapan, dari keyakinan dan dari apa? Perbuatan. Sebagaimana iman itu pondasinya 3, maka kekufuran juga intinya dari 3 ini. Ya. Ketika kalian mengatakan orang yang melakukan perbuatan fi'il ini, ya padahal itu kekufuran, dibilang tidak kafir, nah berarti kan kalian mengeluarkan fi'il sebetulnya. Hakikatnya mengeluarkan apa? Fi'il. Karena kalian tunda dulu, karena sudah berucap, sudah meyakini Allah Rabbnya, ya masih dianggap seorang apa? Muslim. Ya, itu karakternya orang-orang yang terpapar penyakit apa? Irja. Begitu. Ya. Semoga bisa dipahami. Belajar masail jahiliyah bukan berarti kita untuk terjatuh, tapi untuk waspada. Ya, karena terkadang orang tidak tahu yang jelek, akhirnya terjatuh ke dalamnya. Justru kita mengetahui yang jelek supaya menghindar, supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Jadi sekali lagi, karakter orang-orang jahiliyah mengklaim saya yang paling sejati, gitu ya. Saya yang paling apa? Paling benar, maka didustakan oleh Allah dengan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kemudian sekali lagi dikasih barometer bahwasanya mereka yang sukses, mereka yang selamat adalah man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ditambah lagi tadi hadis Nabi, sataftariqu ummati, akan berpecah umatku. Itu umat apa? Umat dakwah. Ya, atau umat ijabah, umat ijabah yang sudah memeluk dinul Islam sampai 73 golongan. Kata Nabi semuanya finnar illa wahidah, kecuali 1. Kemudian dikasih karakternya tadi siapa? Makana alaihi atau makana ala apa ayatnya atau hadisnya? Makana atau mankana ala, di sini tadi ada tulis makana ala ma ana alaihi wa ashabi. Intinya
orang yang berada di atas apa yang aku di atasnya, begitu juga para sahabat. Intinya pemahaman, kembali ke pemahaman para salaf dari sahabat, tabi'in dan tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk menjejaki generasi salaf. Ya, adapun fi'il, perbuatan yang mungkin masih kurang, pelan-pelan ditambal, pelan-pelan diperbaiki. Ucapan yang masih kurang, pelan-pelan ditambah lagi, belajar lagi dan seterusnya. Yang penting pondasinya udah kuat gitu. Pondasinya benar. Tinggal perbaiki ke atasnya pelan-pelan. Enggak bisa instan. Mana ada bisa instan? Ya, Abu Bakar pelan-pelan bangun. Ya, Umar pelan-pelan juga. Ya, dan semuanya para ulama membangun ya pondasi atau bangunan iman mereka, yang penting pondasinya benar dulu sih. Nah, pelan-pelan nanti diperbaiki. Mungkin ada yang kurang dalam perbuatan, ada yang kurang dalam ucapan, ada yang kurang dari i'tiqad, ya. Atau mungkin ada yang kurang juga dari keluarganya, dari istrinya, dari anaknya, dari kerabatnya, pelan-pelan. Ya. Semuanya diberikan pengertian, semuanya diberikan pemahaman, diedukasi, ya, akan indahnya bangunan sebuah keimanan jikalau pondasinya kuat. Ya, semoga Allah jadikan kita bersama keluarga, bersama anak dan istri istiqamah di atas din Islam, istiqamah mengikuti jejaknya generasi salaful ummah. Pelan-pelan. Ya, enggak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Apa? Terus kalau musik itu antara Yahudi Nasara atau gimana sih ininya agamanya? Yahudi dan Nasara sudah jelas. Iya, jelas. Kalau musik ini dari ini dua golongan itu kan yang zaman Rasul. Memang ya ketika Nabi diutus, Nabi kan menghadapi beberapa kondisi sebuah negara atau sebuah wilayah atau sebuah daerah. Ya, makanya disebutkan nanti ada yang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian musyrik di sini maksudnya orang-orang yang menisbatkan ke agamanya Ibrahim alaihissalam. Mafhum ya? Karena kosong fatrah tuh. Kosong dari nabi, semuanya dari Bani Israel. Sedangkan yang selain dari Bani Israel semuanya ikut ajaran Nabi Ibrahim. Sudah ya? Tapi sudah diacak-acak, sudah melakukan kesyirikan, maka mereka dinamai musyrik. Maka mereka dinamai orang-orang musyrik. Nah, nanti yang lainnya gimana? Tinggal diikutkan saja dengan tiga ini, Yahudi, Nasara ataupun musyrikin. Ya, misalkan ada di daerah Taif, dia nggak ikut Nabi Ibrahim, tapi nyembahnya berhala, nyembahnya pohon, nyembahnya patung, batu, maka masuknya kemana? Bisa musyrik. Ya, di muqaddimahnya ada tuh, Syekh Fauzan menjelaskan, ya kaum yang dihadapi Nabi Muhammad SAW bukan hanya dari ya umatnya beliau sendiri atau keluarganya beliau, yaitu turunan Nabi Ismail yang sudah melakukan berbagai macam kesyirikan, tapi yang dihadapi juga Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara juga pada hakikatnya melakukan kesyirikan juga, seperti menjadikan Isa perantara, ya Uzair juga sebagai perantara. Tapi karena mereka sudah punya label khusus, yaitu Taurat orang-orang Yahudi, kemudian Injil orang-orang Nasara, maka mereka dinamai juga yang lebih utamanya itu. Tapi karakter kesyirikan ada juga pada mereka. Karakter kesyirikan melekat juga pada mereka. Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Iya, Pak. Penyebutan manusia nafsah ini oleh Allah atau oleh Rasulullah? Ayat itu, Pak. Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ya.
Surat Al-Baqarah ayat berapa? Hah? 100, 200? Hah? Berapa? 100? 111. Ya. Makanya dari sana para ulama banyak yang menamai Murji'ah itu bukan Murji'ah lagi udah Safahi. Ya, kenapa? Karena mereka menolak penjelasan tauhid yang detail tersebut. Akhirnya dinamailah Safahi. Ya, bahkan beberapa ulama bilang penamaan kelompok Murji'ah dengan Safahi itu bukan penamaan baru, bukan penamaan muhdats, itu penamaan dari Allah SWT langsung. Berdalil dengan wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Yarghabu an itu dia benci. Tapi kalau yarghabu ala yarghabu fi itu cinta. Jangan kebalik bacanya. Yarghabu an itu benci. Tapi kalau yarghabu fi cinta. Kok bisa ya? Kok bedanya jauh utara dan selatan. Ya begitulah. Gara-gara huruf jar beda, artinya jadi apa? Jadi beda. Sama yad'u li artinya mendoakan kebaikan. Tapi kalau yad'u ala doain kejelekan. Ya. Jangan nanti yad'u alayya ya. Itu kan ada orang lagi umrah misalkan tapi pengen ngomong bahasa Arab. Ya, yad'u alayya ya. Maksudnya doain tapi pakainya ala. Salah nanti artinya doakan jelek saya ya. Tapi yad'uli gitu, atau ud'uli doakan saya kebaikan. Enggak apa-apa pakai ya belakangnya. Karena ada lucu teman-teman pengen belajar bahasa Arab, enggak apa-apa salah juga. Ya, belakangnya pakai ya. Ya. Misalkan Idris ma'ana ya. Fadl ma'ana ya. Ada ya-nya. Silakan duduk bersama saya ya. Ya enggak apa-apa sih, yang penting pede. Bahasa Arab itu yang penting apa? Pede, walaupun salah juga yang penting apa? Pede dulu ya, tapi pedenya jangan ke lampu batas. Akhirnya semuanya pakai ya Indonesia Arab atau pakai ya semua nanti ikro ya. Insyaallah yang penting ada semangat belajar apa? Bahasa Arab. Insyaallah cukup. Ya, sudah bunyi terus tuh. Kalau Ultraman udah mau habis nih. Tahu Ultraman nih, Rok? Iya, nah, seharusnya enggak nonton Ultraman nanti. Ultraman film lama kan? Ya, dibohong itu pakai jimat kan Ultraman ya. Ini yang digini-gini tuh apa itu? Kan dia punya apa tuh dari sini keluarin tuh. Ya, terus diangkat gini. Itu apa itu? Itu jimat modern itu. Boboiboy, pakai di mana nih? Jam sama itu juga jimat modern. Ya, bedanya dulu kalung, bedanya pakai apa? Kain atau pakai benang. Kalau sekarang pakai apa? Jam, pakai begini-begini. Tapi konsepnya sama. Berharap kepada sesuatu yang itu bukan sebab dianggap memiliki kekuatan. Dianggap memiliki apa? Kesaktian. Dan tanpa sadar anak-anak kita ya dirusak apanya? Akidahnya. Dirusak apanya? Akidahnya. Ya, ini jangan dianggap enteng. Oh, ini mah film kartun doang, boboiboy seru ya. Atau film apa lagi? Apa tuh? Atau Naruto. Itu lebih juga berbau kesyirikannya itu. Itu manggil jin dia. Sampai ngorbanin darah kan, di darahnya dibeset, kemudian pakai mantra-mantra segala macam, keluar jin kodok ya, keluar jin rubah, jin ular. Nah, itu lebih lagi. Ya. Kadang udah ngaji tapi masih senang nonton apa? Naruto. Nah, ini gimana tauhidnya kan? Ya, hati-hati nih. Ya. Khawatir nanti nggak ada baroah itu. Padahal baroah menjadi inti utama dari la ilaha. Ya, kalau ini nggak ada baroah, wah bahaya buat keislaman dia. Karena rukun ini, ya baroah terhadap praktek kesyirikan itu menjadi inti, menjadi rukun. Ya, adapun orangnya itu kelazimannya memang. Tapi kalau intinya saja nggak ada, ya sudah. Ya, berarti belum menghadirkan makna la ilaha illallah. Jadi jangan dianggap sepele, walaupun kartun, ya walaupun ya di dunia nyata nggak ada.
Tapi itu ada bentuk ya penyimpangan dari kekufuran, nasallallahu ya. Wassalam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.